Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 200301500068. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik dengan materi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak kecil. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak, yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam peredaran waktu tertentu menuju kedewasaan, dari lingkungan yang banyak berpengaruh dalam kehidupan anak menuju dewasa. Perkembangan menandai maturitas dari organ dan sistem-sistem, perolehan keterampilan, kemampuan yang lebih siap untuk beradaptasi terhadap stres, dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab maksimal, dan memperoleh kebebasan dalam mengekspresikan kreativitas. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Pertumbuhan itu meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung serta paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan muncul atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Menurut Solzhenitsyn, secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor genetik atau intrinsik dan faktor lingkungan atau ekstrinsik. Perkembangan fisik anak. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. 4 aspek yang dimaksud, yang pertama itu sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Tahapan perkembangan fisik anak usia dini. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam segi pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal pertumbuhan secara fisik, anak pada tahun ketiga terjadi penambahan berat badan 1,8 sampai dengan 2,7 kg dan rata-rata berat badan 14 sampai 6 kg. Penambahan tinggi badan berkisar antara 7,5 cm dan rata-rata 95 cm. Kecepatan pertumbuhan pada tahun keempat hampir sama dengan tahun sebelumnya. Berat badan mencapai 16,7 kg dan tinggi badan mencapai 103 cm, sehingga tinggi badan sudah mencapai 2 kali lipat dari tinggi badan saat lahir.
frekuensi nadi dan pernafasan turun sedikit demi sedikit. Pertumbuhan pada tahun kelima sampai akhir masa prasekolah, berat badan rata-rata mencapai 18,7 kg dan tinggi badan 110 cm. Yang mulai ada perubahan adalah pada gigi, yaitu kemungkinan munculnya gigi permanen sudah dapat terjadi. Ada dua jenis keterampilan motorik. Yang pertama, bruto atau besar. Keterampilan motorik melibatkan otot-otot yang lebih besar, termasuk lengan dan kaki. Tindakan yang membutuhkan keterampilan motorik kasar meliputi berjalan, berlari, keseimbangan, dan koordinasi. Ketika mengevaluasi keterampilan motorik kasar, faktor-faktor yang termasuk ahli melihat kekuatan otot, kualitas gerakan, dan berbagai gerakan. Yang kedua, fine atau kecil. Keterampilan motorik melibatkan otot kecil di jari, jari kaki, mata, dan daerah lainnya. Tindakan yang memerlukan keterampilan motorik halus cenderung lebih rumit, seperti menggambar, menulis, memegang benda, melempar, melambai, dan penangkapan. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun yaitu 12-24 bulan. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuan merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering terjatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari, dan memanjat. Terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cukup cepat. Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan daya ungkit kaki dan tangan yang makin besar menjadikan anak makin mampu menggunakan kekuatannya di dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan meningkatnya keseimbangan meningkat pula keluasan rentangan gerak dan dalam melakukan gerakan keterampilan. Meningkatnya kemungkinan dalam kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik bisa merangsang perkembangan. Pengenalan konsep-konsep dasar objek, ruang, gaya, waktu, dan sebab akibat. Melalui gerakan fisik, anak mulai mengenali konsep dasar objek yang berada di luar dirinya. Misalnya karena bisa menyepak, maka ia bisa menyepak objek yang ada di dekatnya. Beberapa kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berusia 1 tahun. Ajak si kecil untuk berjalan-jalan di sekitar rumah dan jongkok untuk mengambil benda dari tanah atau lantai. Bantu ia berlatih melangkah naik, misalnya ke tangga kecil atau trotoar. Tempatkan mainan favorit si kecil di ujung ruangan dan tempatkan beberapa rintangan di sepanjang jalan yang perlu ia lalui untuk sampai ke mainannya. Jika ibu berada di dalam rumah, biarkan si kecil berlatih naik ke tempat tidur atau sofa. Selalu berada dekat dengan si kecil dan bersiap untuk menangkapnya jika dia kehilangan keseimbangan. Sediakan waktu untuk berjalan-jalan di taman untuk melatih anak berjalan ataupun berlari di permukaan yang berbeda seperti lantai, rumput, atau pasir. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berusia 2 tahun. Bicaralah dengan si kecil tentang binatang yang berbeda dan bagaimana mereka bergerak. Ibu kemudian dapat memberi contoh meniru binatang yang berbeda, misalnya melompat seperti kelinci atau merangkak seperti beruang. Duduklah di lantai berhadapan dengan si kecil dan gelindingkan bola secara bolak-balik. Saat si kecil menguasai aktivitas ini, tantang ia dengan melempar bola perlahan sehingga sedikit memantul sebelum mencapai si kecil. Tiup gelembung,
menggunakan pembuat gelembung sabun dan minta si kecil untuk melompat dan menangkap gelembung-gelembungnya. Perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si anak yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan 2 tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 3 tahun. Letakkan hula hoop dekat dari si kecil dan dorong ia untuk melempar bola ke dalam hula hoop tersebut. Perlahan-lahan tingkatkan jaraknya. Ciptakan permainan berburu harta karun untuk si kecil dan tantang ia menemukan semua benda tersembunyi. Kegiatan ini akan membuatnya banyak berjalan dan membungkuk saat mencari di bawah meja atau kursi. Ayunkan tali perlahan ke lantai dan mintalah si kecil untuk melompatinya pada waktu yang tepat. Mintalah si kecil dan teman-temannya untuk duduk dalam lingkaran dan putar musik saat mereka mengoper bola kecil sesuai dengan ritme lagunya, bergantian antara ritme yang cepat dan lambat. Pertumbuhan fisik anak kecil. Pada masa bayi, yaitu sampai umur 2 tahun, pertumbuhan relatif cepat dan sesudahnya kecepatan pertumbuhan relatif menurun. Sampai umur 1 tahun, pertumbuhan fisik bisa mencapai kurang lebih 20%, pada tahun kedua kurang lebih 12%, pada tahun ketiga kurang lebih 9%, pada tahun keempat lebih 7%, pada tahun kelima kurang lebih 6,5%, dan tahun keenam kurang lebih 5,5%. Pada masa anak kecil, pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif menurun kecepatan dibandingkan masa sebelumnya. Tinggi badan dan berat badan sama-sama meningkat, tetapi persentase peningkatannya berbeda. Persentase peningkatan tinggi badan bisa mencapai 2 kali lipat. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot-otot tubuh yang berkembang kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan, namun pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai dari merangkak kemudian berjalan, hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Sifat jasmania yang diwariskan, misalnya anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertubuh pendek. Masalah kematangan. Pertumbuhan fisik itu seolah-olah sudah direncanakan oleh faktor kematangan.
Meskipun anak itu diberi gizi yang tinggi, tetapi saat kematangan belum sampai pertumbuhan, itu tetap ditangguhkan. Misalkan anak berusia 3 bulan diberi makan yang cukup bergizi, supaya pertumbuhan otot-otot pada kaki cepat sampai pada kemampuan untuk berjalan. Hal ini tidak mungkin berhasil. Untuk mampu berjalan harus menunggu sampai lebih dari 10 bulan, seolah-olah sudah dijadwalkan oleh kematangan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar anak yang termasuk faktor ini misalnya faktor kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan, maka pertumbuhan fisiknya akan terganggu menjadi cenderung lambat. Faktor makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya bagi anak yang cukup gizi, maka pertumbuhannya akan berjalan dengan lancar. Upaya membantu pertumbuhan fisik anak. Sampai batasan tertentu, pertumbuhan fisik anak dapat dibantu dengan berbagai usaha, misalnya menjaga kesehatan badan, kebiasaan hidup sehat, bersih dan olahraga yang teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan badan. Jika terkena penyakit, harus diupayakan untuk segera disembuhkan karena kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Jika badan sehat, maka pertumbuhan akan lancar. Makan makanan yang baik ialah makan makanan yang banyak mengandung gizi, segar dan sehat, tidak busuk, serta tidak tercemar oleh kuman dan penyakit. Baik buruknya makanan yang dikonsumsi anak maka akan menentukan pula kecepatan pertumbuhan anak. Perbedaan pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki pada umumnya cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan anak perempuan. Proporsi rata-rata pertumbuhannya seimbang atau kecepatan pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan sama. Perbandingan lebar bahu dan lebar panggul belum ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan tulang, otot, dan jaringan lemak tubuh dalam membentuk peningkatan pertumbuhan fisik ada kecenderungan berbeda dibandingkan pada masa bayi atau pada masa dewasa. Beberapa kecenderungan itu diidentifikasikan. Peningkatan berat badan sampai awal tahun kelima lebih banyak dihasilkan dari pertumbuhan tulang dibandingkan yang dihasilkan dari pertumbuhan jaringan otot dan lemak. Hal ini terjadi karena cepatnya pertumbuhan tulang pada masa ini. Sampai pada awal tahun kelima peningkatan jaringan ototnya kecil, tetapi sesudahnya terdiri dari peningkatan yang lebih cepat. Peningkatan jaringan otot yang lebih cepat mulai tahun kelima menghasilkan peningkatan potensi sebesar untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Peningkatan berat badan pada umur antara 5 dan 6 tahun lebih banyak dihasilkan dari peningkatan jaringan otot saja. Dari peningkatan berat badan keseluruhan, 75% dihasilkan dari peningkatan jaringan otot. Pengukuran pertumbuhan fisik. Cabang ilmu yang mengkaji tentang pertumbuhan dan pengukuran tubuh manusia disebut antropometri. Pengukuran antropometri meliputi tinggi badan, berat badan, besarnya penampang, pelebaran dan panjang bagian-bagian tubuh. Pertumbuhan fisik dapat diketahui melalui pengukuran dalam hal-hal tersebut yang dilakukan secara berkala sejak bayi lahir. Dengan mengetahui peningkatan pertumbuhan seorang anak dari waktu ke waktu dapat diketahui pertumbuhan anak normal atau tidak. Bisa diketahui dengan cara membandingkan ukuran tubuh anak yang bersangkutan dengan ukuran tubuh anak-anak pada umumnya. Apabila anak bersangkutan memiliki ukuran melebihi rata-rata ukuran tubuh pada anak seusia tubuhnya pada umumnya, maka pertumbuhan bisa dikatakan maju. Sebaliknya, bila ukurannya lebih kecil, berarti pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan dikatakan normal jika ukuran tubuhnya sama dengan ukuran tubuh rata-rata anak lain seusianya. Beberapa macam pengukuran fisik. 1. Pengukuran tinggi badan. Salah satu pengukuran pertumbuhan yang sangat berguna dan umum dilakukan adalah pengukuran tinggi badan. Sampai umur 3 tahun, pengukuran tinggi badan dilakukan dalam posisi tidur. Sesudah usia 3 tahun, pengukuran bisa dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang disebut stadiometer. Individu yang diukur berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, bahu kendor, kedua lengan di samping badan,
dan membelakangi skala pengukuran pada stadiometer. Alat pengukur skala digeser sampai pada titik tertinggi ari kepala. Yang kedua, pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran tinggi badan. Pengukuran menggunakan timbangan berat badan. Individu yang diukur harus hanya menggunakan pakaian seminim mungkin agar hasil penimbangannya akurat. Individu yang diukur berdiri tegak pada timbangan, jarum penunjuk pada skala akan bergerak ke arah kanan. Sesudah jarum penunjuk berhenti beberapa saat, maka dapat dibaca angka pada skala yang menunjukkan berat badan. Yang ketiga, pengukuran besar pemupang bagian tubuh. Ada beberapa bagian tubuh yang bisa diukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran pita yang terbuat dari baja. Bagian tubuh dilakukan dengan mengukur lingkarannya. Pengukuran lingkaran kepala cukup penting untuk memantau pertumbuhan bayi dan anak-anak, terutama dalam kaitannya dengan pemantauan perkembangan mental. Pada anak yang ternyata memiliki lingkaran kepala yang kecil bisa menjadi petunjuk akan perlunya pemeriksaan medis yang lebih teliti terhadap anak yang bersangkutan, karena ada kemungkinan terjadinya hambatan perkembangan mental. Pengukuran lingkaran bagian tubuh yang lain ada pada lengan, dada, pinggang, paha, dan betis. Yang keempat, pengukuran lebar dan panjang bagian tubuh. Pengukuran lebar bagian-bagian tubuh berguna untuk memantau pertumbuhan terutama dalam hal bentuk tubuh. Yang paling umum dilakukan adalah pengukuran terhadap lebar bahu dan lebar panggul. Untuk mengukur lebar bahu dan panggul bisa digunakan alat yang disebut kaliper. Hasil pengukuran bahu apabila dibagi dengan hasil pengukuran lebar panggul akan didapat angka rasio yang bisa untuk memantau proporsi pertumbuhan kedua bagian tubuh tersebut. Pengukuran bagian-bagian tubuh bisa dilakukan terhadap panjang lengan, panjang kaki, dan panjang togok. Hasil panjang lengan, kaki, dan togok bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan dan bisa dilakukan pada usia dewasa. Bisa digunakan untuk mendeteksi irama pencapaian kematangan fisik pada usia pertumbuhan. Perkembangan kemampuan fisik. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil bisa diidentifikasikan dalam beberapa hal. Sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Terjadi perkembangan otot-otot besar cukup cepat pada 2 tahun terakhir masa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai gerakan yang lebih leluasa yang kemudian bisa dilakukannya berbagai macam keterampilan gerak dasar. Beberapa macam gerak dasar misal berlari, meloncat, berjengket, melempar, menangkap, dan memukul, berkembang secara bersamaan tetapi dengan irama perkembangan yang berlainan. Ada yang lebih cepat dikuasai dan ada yang baru dikuasai kemudian. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.